Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, obrolan pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai manajer handal. Menjadi manajer handal adalah sebuah kewajiban bagi seseorang manajer di dalam organisasi bisnis atau dalam perusahaan. Nah, kalau kita bicara mengenai manajer handal, esensinya bukan mengubah diri sendiri, berfokus pada penampilan, bukan, tetapi merubah cara pandang. Menjadi manajer handal itu adalah seorang yang mampu membangun, mengcreate, menciptakan ekosistem anggota tim yang handal. Saya ulangi lagi. Manajer handal itu adalah manajer yang mampu membangun, mengcreate, menciptakan ekosistem anggota tim yang handal. Apa artinya anggota tim handal? Yang mampu bekerja luar biasa dan hasilnya luar biasa. Masalahnya, sahabat-sahabat, di dalam sebuah perusahaan memang ada banyak manajer. Mungkin lebih dari 3, mungkin lebih dari 4. Manajer-manajer itu sangat heterogen. Kalau saya meminjam filosofinya Imam Ghazali, bahwa manajer-manajer itu dikelompokkan menjadi 4. Kelompok pertama yaitu manajer yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok manajer kedua adalah manajer yang dia tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok manajer ketiga adalah dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dan kelompok yang keempat adalah manajer dia tahu bahwa dia tahu. Ini adalah manajer handal yang keempat ini, di mana dia tahu bahwa dia tahu, karena dia menjadi proaktif, menjadi lincah, menjadi agile. Saya ingin bahas yang pertama, manajer yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya manajer ini masih kosong. Oleh sebab itu, perilaku yang dia lakukan adalah congkak, sombong, egois, mau menang sendiri. Perilaku yang manajer yang kedua yang dia tahu bahwa dia tidak tahu, ini baik juga, karena dia mau belajar untuk mengimprove diri sendiri. Tapi golongan yang manajer yang ketiga adalah dia tidak tahu bahwa dia tahu. Sebetulnya orang ini sudah punya kemampuan, tetapi dia tidak berbuat untuk perusahaannya. Sedangkan manajer yang keempat, dia tahu bahwa dia tahu. Dia mengerti persis apa yang harus dikerjakan. Dia paham betul apa yang harus dikerjakan. Karena dia punya ilmu pengetahuan. Nomor 1, punya ilmu pengetahuan yang dia rubah menjadi kemampuan kerja. Itu nomor 1 dia punya. Sehingga dengan kemampuannya itu dia bisa berinovasi. Inovasi. Artinya inovasi apa? Melihat di dalam timnya mana yang tidak baik, mana yang kurang efektif, mana dia coba rubah dengan ilmu pengetahuan menjadi baik, menjadi efektif, menjadi efisien dengan inovasi. Dia melakukan inovasi.
Jadi dengan ilmu pengetahuan, syarat pertama tadi, dia memiliki syarat yang kedua, bisa mampu melakukan inovasi. Dan kalau orang punya ilmu pengetahuan dan bisa berinovasi, dia akan masuk di dalam syarat ketiga menjadi manajer handal. Dia akan memiliki etos kerja. Memiliki etos kerja. Artinya etos kerja apa? Kalau dia belum berhasil, dia tidak akan mundur. Dia akan mencari solusi. Karena dia tahu bahwa dia tahu apa yang harus diperbuat. Dia tidak akan tinggalkan masalah sebelum selesai. Itu adalah etos kerja. Istilahnya, dia tidak pantang menyerah dengan keadaan. Dia akan mencari solusi. Karena tugas manajer itu adalah bagaimana problem solving, bagaimana mencari solusi. Oleh sebab itu dibutuhkan yang pertama tadi ilmu pengetahuan, inovasi, dan etos kerja. Nah, kalau sudah punya ilmu pengetahuan, punya inovasi, etos kerja, ini grade golongan nomor 4 yang paling kita harapkan, yaitu memiliki etika kerja dan adab-adab kerja. Etika kerja dan adab-adab kerja. Nah, oleh sebab itu, orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan, mampu melakukan inovasi, memiliki etos kerja, dan memiliki etika dan adab kerja, kita golongkan manajer di golongan 4 yang dia tahu bahwa dia tahu. Dia bisa menjadi proaktif, dia bisa menjadi agile, dia bisa menjadi aktif, dia bisa menjadi lincah, dia menjadi cerdas, sehingga dia mampu membangun ekosistem tim yang handal. Itu adalah manajer-manajer yang dicari, dibutuhkan oleh sebuah organisasi bisnis, oleh sebuah perusahaan. Orang-orang itu nanti akan dicintai oleh atasannya, dicintai oleh kawan-kawan satu level, dicintai oleh anak buahnya. Karena punya etika yang tinggi, karena dia punya adab yang tinggi. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita harus merubah cara pandang kita agar kita memiliki ilmu pengetahuan yang kita rubah menjadi kemampuan kerja, memiliki inovasi yang tidak baik kita jadikan baik, yang kurang efisien kita jadikan efisien, yang kurang efektif kita jadikan efektif, memiliki etos kerja. Jangan tinggalkan, jangan menyerah sebelum kita berhasil, dan memiliki etika kerja dan adab-adab kerja. Obrolan pagi ini hanya itu aja. Saya garis bawahi, harus punya ilmu pengetahuan, harus bisa inovasi, harus bisa memiliki etos kerja dan memiliki etika kerja dan adab-adab kerja. Kita lanjutkan obrolan pagi besok lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda, merubah cara pandang Anda menjadi manajer yang handal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.